Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita akan membahas tema lanjutan dari mata kuliah Ulumul Hadis, yaitu tentang mukhtaliful hadis atau perselisihan hadis atau ikhtilaful hadis. Ya, kalau dalam fikih biasanya dibahas dalam tema ta'arudul adillah, ya, pertentangan dalil. Cuman ini lebih luas kalau pertentangan dalil. Ya, baik, kita akan fokus pada mukhtaliful hadis. Apa itu? Nah, yang dimaksud di sini adalah pertentangan hadis yang sama-sama makbul, sama-sama sohi, sama-sama hasan. Bukan antar hadis yang sohi dengan yang doib, yang makbul dengan yang mardud. Ya, karena kalau makbul dengan mardud, mesti mardudnya langsung masuk kotak. Ya. Kemudian ulama berpendapat bahwa jika dalil yang sama-sama makbul bertentangan, maka sebenarnya yang terjadi bukanlah pertentangan dalam arti yang sebenarnya. Ya, sebab sumber hukum itu satu, yakni sama-sama dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin bertentangan. Ya, ini prinsipnya. Nah, biasanya yang terjadi adalah pertentangan dalam dua tanda kutip secara lahir saja. Oleh karena mungkin kita belum mengetahui secara tepat apa latar belakang historisnya hadis ini. Atau mungkin ada sikon yang berbeda antara satu hadis dengan hadis yang lainnya. Mungkin pada masa awal kenabian dan tentu berbeda dengan masa akhir kenabian. Mungkin kita tidak tahu tujuan pensyariatannya apa, kenapa kemudian Nabi SAW menyabdakan sesuatu yang berbeda, ya. Nah, kemudian mungkin juga karena perbedaan sudut pandang dari periwayat itu, perbedaan ungkapan yang digunakan oleh periwayat. Atau bisa juga karena kekeliruan dari periwayat tersebut yang menerima hadis dari gurunya dan menyampaikan hadis pada muridnya. Jadi berbagai kemungkinan itu bisa saja terjadi sehingga terjadi perbedaan matan hadis padahal hadisnya sama-sama makbul. Baik, kita masuk dalam contoh ya hadis yang tampak bertentangan. Sebenarnya cukup banyak ya. Nah, misalnya ada hadis yang melarang menulis hadis. Tapi ada juga hadis yang membolehkan menulis hadis bahkan memerintahkan. Ya. Kemudian ada hadis yang melarang nikah mut'ah. Tapi ada juga hadis yang membolehkan nikah mut'ah. Ada hadis yang melarang perempuan sholat di masjid. Tapi ada juga hadis yang melarang mencegah perempuan yang mau sholat berjamaah di masjid. Ya. Kemudian ada hadis yang menceritakan jumlah rokaat sholat malam Nabi itu adalah 11 rokaat, tidak lebih. Tapi ada juga hadis yang menyatakan bahwa Nabi SAW sholat 21 rokaat, 23 rokaat, dan seterusnya. Bahkan ada yang mengatakan tidak ada batasannya, berapapun silahkan. Ya, yang penting mampu. Ya, kemudian ada hadis yang melarang menyimpan daging kurban lebih daripada 3 hari. Tapi ada juga hadis yang memerintahkan menyimpan daging kurban walaupun sudah lebih daripada 3 hari. Kemudian ada hadis yang melarang ziarah kubur, tapi ada juga hadis yang memerintahkan ziarah kubur. Ya, tentang jumlah basuhan wudhu, ada yang mengatakan 1 kali, marrah-marrah, ada juga mengatakan marrotain 2 kali, ada yang mengatakan salasa marrat 3 kali. Ya, kemudian ada hadis yang menggerak-gerakkan telunjuk, yuharrikuha. Tapi ada juga hadis yang mengatakan la yuharrikuha, tidak menggerak-gerakkannya. Lah, mana sebenarnya yang benar di antara hadis-hadis ini? Nah, kita ambil contoh konkret. Salah satu contoh saja. Nabi SAW pernah bersabda, "Idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblah wala tastadbiruha." Muttafaqun alaih. Jadi apabila kamu buang air, maka janganlah kamu menghadap kiblat dan jangan juga membelakanginya. Nah, hadis ini bertentangan dengan hadis kebolehan membelakangi kiblat karena Nabi SAW pernah terlihat dia duduk mau buang air ala labinatain. Jadi ada 2 tembok
ya bangunan di sana, dia mustakbilan Baitul Maqdis lihajatihi, menghadap ke arah Baitul Maqdis untuk buang hajat. Nah, padahal kalau dia menghadap ke arah Baitul Maqdis berarti itu sama dengan membelakangi kiblat, ya. Nah, ini dia. Bagaimana cara penyelesaiannya, ya. Nah, apa sebenarnya menyebabkan terjadinya perbedaan matang, ya. Nah, ada beberapa faktor. Pertama, karena umumnya periwayatan itu berlangsung secara makna. Jadi periwayatan bil makna itu tetap sah, ya, asal substansi beritanya, substansi pesannya sama. Nah, hanya saja dalam dunia hadis, periwayatan bil lafzi dengan lafal lebih diutamakan daripada periwayatan bil makna, ya. Tapi periwayatan bil makna sah, ya. Kemudian yang kedua, karena kesalahan periwayatan oleh periwayat itu sendiri. Ya, makanya kadang-kadang ada komentar ulama terhadap seorang periwayat mengatakan soduk yukhti, orangnya jujur tetapi kadang tersalah. Atau misalnya soduk yahin kasira, orangnya jujur tetapi banyak kesalahannya. Ya, orangnya jujur tapi dia mengalami kepikunan. Nah, ini antara lain. Nah, itu jadi catatan. Ya, sekiranya nanti bertentangan hadisnya dengan orang yang sikoh, kekuatan hafalannya bagus, orangnya juga jujur, maka hadis yang diriwayatkan oleh hanya sekedar jujur, ya jujur itu baik, tapi tidak cukup dalam dunia hadis. Ya hanya sekedar jujur, tapi banyak kesalahannya, ini mesti yang dikalahkan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, karena terjadi kesalahan dalam penelitian hadis. Misalnya karena salah dalam menggunakan metode atau pendekatan terhadap matan yang diteliti, pendekatan bahasa, pendekatan antropologi dan seterusnya, atau pendekatan historis, ya. Atau mungkin metodenya dia mengatakan asal ada yang mencacat maka yang satu orang yang mencacat itu langsung diterima. Sementara ulama-ulama hadis mengatakan itu adil. Nah, maka kadang-kadang perlu ada kaidah. Misalnya al-jarhul mufassar muqaddamun minat ta'dil, ya. Jadi yang cacatnya dirinci lebih diutamakan dibanding daripada yang menyatakan adil, ya. Baik, yang keempat, karena memang Nabi SAW menyampaikan hadis ini lebih daripada satu kali dalam kesempatan yang berbeda, ya. Misalnya tentang turunnya surat Al-Fatihah itu kan pertama tidak pakai basmalah, yang kedua sudah pakai basmalah. Jadi antara sir dan jahar mereka kemudian berbeda. Atau misalnya basmalah itu masuk ayat 1 atau tidak. Nah, itu perbedaannya antara lain. Baik, lalu bagaimana metode penyelesaian dalil-dalil yang bertentangan yang biasa ditempuh oleh ulama? Ya, di sini macam-macam, ya. Imam Syafi'i dan Imam Malik, ya, dengan pengikutnya, dia mendahulukan metode thoriqatul jam'i. Jadi metode mengumpulkan dan mengkompromikan hadis yang sama-sama sahih. Jadi jangan ada hadis yang dibuang, ya. Kalau bisa semuanya diberlakukan. Nah, bagaimana caranya supaya ini akur, ini hadis tidak kelihatan bertentangan, ya. Nah, dilakukanlah pengkompromian. Yang kedua adalah metode at-tarjih, mencari dalil yang dianggap lebih kuat dari hadis yang sama-sama sahih, sama-sama hasan. Mungkin satunya sahih, satunya hasan, maka yang sahih dimenangkan, ya. Ada kaidah yang digunakan untuk tarjih. Misalnya idza ta'arudul muharrim wal mubayyih rujjihal muharrim. Apabila terjadi pertentangan antara hadis yang mengharamkan dengan yang membolehkan, maka dikuatkanlah yang mengharamkan. Ini lebih aman, ya. Atau sigot nahyu, larangan lebih rajih, lebih kuat dibanding daripada sigot amr, sigot perintah, ya. Atau sigot khas, ungkapan khusus lebih rajih, lebih kuat dibanding daripada sigot am, ya. Atau misalnya al-muttafaqu alaihi
hadis yang disepakati atasnya, baik dari segi sanad ataupun dari segi matan, aula minal mukhtalafi fi, lebih utama dibanding daripada hadis yang masih diperselisihkan sanad ataupun matannya. Nah, ini salah satu kaidah tarjih. Ya, yang ketiga adalah an-nasih wal mansukh, yang menghapus dan yang dihapus. Dalil yang datang belakangan itu menghapus dalil hadis yang datang lebih dahulu, ya, karena situasinya sudah berbeda. Ya, misalnya ya tentang kunut, ya, tentang kunut, dulu Nabi SAW memang melakukan kunut 1 bulan, ya, tapi kemudian Nabi SAW meninggalkannya, ya, itu antara lain. Kemudian yang keempat, at-tawakkuh, mendiamkannya untuk sementara waktu sampai ditemukan hadis-hadis pendukung yang bisa menguatkan salah satu pendapat atau bisa dikompromikan kedua-duanya. Hanya saja langkah tawakuf ini jarang ulama tempuh, ya, jarang. Walaupun ada teorinya, tapi mereka jarang menempuh langkah ini. Biasanya langkah pertama sudah selesai, atau at-tarjih atau an-nasih wal mansukh, ya. Nah, Muhammadiyah, NU itu mengikuti cara penyelesaian dalil seperti Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Tetapi ada Imam Hanafiyah atau madhab Hanafi dan Hambali itu lebih mendahulukan metode nasah, ya, lebih mendahulukan metode nasah. Kemudian at-tarjih, kemudian baru al-jam' wa taufiq. Udahlah, sama-sama diberlakukan hadisnya, silahkan mau dipilih yang mana. Baru kemudian terakhir at-tawakkuf. Ya, nah ada kitab yang membahas ini, cara penyelesaian ini, misalnya yang disusun oleh Asy-Syafi'i. Nama kitabnya Ikhtilaful Hadis. Ini bagus sekali untuk dibaca supaya kita tidak serta-merta menolak kedua hadis gara-gara bertentangan. Ya, atau ada hadis yang ditulis oleh Ibnu Qutaibah Ad-Dinawari, ya, judul bukunya Ta'wil Mukhtalifil Hadis, atau Muskilul Asar oleh Abu Ja'far At-Tahawi, ya, atau Muskilul Hadis oleh Abu Bakar Al-Asbahani. Lah, ini memang Muskil Asar itu memang nama lain dari ikhtilaful hadis atau mukhtalifil hadis, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan hamdalah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.